membahayakan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, siswa-siswi baru MTS Negeri 8 Ngawi yang berbahagia. Perkenalkan, saya Bu Susmintari. Saya akan menyampaikan materi tentang anti diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan. Jadi kalau ada kata anti diskriminasi, yang dimaksud di sini adalah anti pembedaan. Kenapa harus anti pembedaan? Karena kita semua adalah umat Allah, kita semua adalah hamba Allah yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, untuk materi anti diskriminasi kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang mungkin itu sudah pernah, sudah sering kalian semuanya mendengar, sudah tidak asing lagi, tentang stop bullying. Jadi stop bullying, membuli tidak baik, gitu ya. Jadi dari awal saya akan menyampaikan dulu materi bahwa jika kalian mungkin pernah atau merasakan ejekan, pernah merasakan permusuhan, pukulan, mungkin kalian bisa dikatakan sebagai pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Mengerikan bukan? Nah, di sini nanti saya akan mengantar kalian untuk memahami apa sih bullying itu, kenapa sedemikian menakutkan. Bahkan ada beberapa anak yang menyatakan bahwa yang dikatakan oleh KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, bahwa bullying ini menempati peringkat pertama kasus pelanggaran atas hak asasi anak di Indonesia, kemudian diikuti oleh tawuran dan seterusnya. Nah, yuk mari kita ikuti. Lihat dulu gambar. Ini adalah contoh-contoh dari bullying. Nah, anak-anak yang berbahagia, dari contoh gambar yang saya tampilkan tadi, semuanya sudah pernah melihat, baik di sinetron Indonesia yang sering kalian lihat, yang belum tentu sepenuhnya mendidik. Jadi apa sebetulnya bullying itu? Di Indonesia, bullying atau yang disebut dengan perundungan atau yang disebut juga dengan penindasan, itu fenomenanya mirip seperti gunung es. Kalian tahu es? Nah, es adalah air yang membeku, ya, air yang membeku kelihatannya padat tapi ternyata cair. Seperti itulah bullying di Indonesia. Fenomenanya nampak seperti gunung es. Yang muncul, yang terekspos itu hanya sedikit. Tetapi kalau kita mau menguak, wow, luar biasa banyak ternyata kasus bullying di Indonesia. Nah, sekarang saya ajak kalian untuk mengenali bagaimana bullying itu. Mari, karena tak kenal, maka kalian tidak akan pernah tahu bahwa kalian mungkin secara tidak sadar kalian menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Nah, jadi menurut pengertiannya, yang dimaksud dengan bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang. Jadi sekali lagi saya garis bawah, oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi tujuannya itu adalah menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah pengertian bullying. Dari pengertian tentang bullying tadi, maka bisa diambil 3 ciri dari bullying. 3 ciri. Ciri yang pertama, tolong kalian catat, atau kalau misalkan kalian tidak bisa mencatat, dipahami dengan sepenuhnya. Jadi 3 ciri bullying. Yang pertama adalah
ketidakseimbangan kekuatan. Jadi ada kekuatan tapi tidak seimbang, artinya yang kuat itu akan menindas yang lemah. Yang banyak, yang berkelompok, yang punya pengikut besar akan menindas yang sendiri. Jadi yang tidak punya teman, tidak punya kelompok, atau punya kelompok tapi kelompoknya relatif lebih kecil. Yang pertama. Yang kedua adalah adanya intimidasi. Jadi kalau kalian tahu, intimidasi itu adalah penekanan. Ditekan secara terus-menerus sehingga membuat temanmu atau seseorang itu menjadi tidak nyaman berada di lingkungannya, menjadi tidak kerasan, jadi intimidasi. Yang ketiga adalah repeated, berulang. Jadi tindakan bullying itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Hari ini memaksa, besok memaksa, lusa memaksa, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ulang, dari pengertian tentang bullying tadi ada 3 ciri kegiatan yang bisa katakan sebagai kegiatan bullying. Yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuatan, yang kedua adalah intimidasi, dan yang ketiga ini akan terjadi secara berulang atau berkelanjutan. Nah, apakah bullying itu berbahaya? Anak-anak masih berada di sini, masih mengikuti materi saya kan semuanya. Alhamdulillah, tolong semuanya santai tapi serius, serius tapi santai. Boleh kalian sambil makan, boleh kalian sambil bercakap-cakap dengan teman, tetapi harus ingat fokus pada satu tujuan. Saya lanjutkan, apakah bullying berbahaya? Sangat berbahaya. Jadi bahaya bullying yang pertama itu akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan yang terus-menerus ini akan menimbulkan dampak psikologis. Gangguan psikologisnya, kejiwaannya itu lambat laun akan terganggu. Dia menjadi takut bertemu dengan seseorang, mentalnya menjadi pemarah, menjadi pendendam, dan seterusnya. Yang kedua itu adalah bullying akan menimbulkan dendam. Dari pendendam. Jadi dendam ini kalau terus menerus dan melibatkan kelompok maka akan menimbulkan kekerasan. Yang ketiga, bullying itu akan membahayakan nyawa. Jadi perhatikan, seseorang yang pertama tadi, yang bahaya bullying adalah menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis. Kalau seseorang itu merasa dibully terus menerus, dia akan merasa takut. Efek lainnya adalah mungkin yang ketiga, dia bisa bunuh diri, misalkan dia bisa membunuh teman yang membuli. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak akan, saya berharap tidak akan terjadi di anak-anak semua. Jadi saya tetap menginginkan kalian semua menjadi anak-anak madrasah yang tidak hanya hebat tapi juga bermartabat. Siapnya anak-anak semuanya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Mungkin kalian tidak pernah mengetahui atau belum tahu apa atau bentuk-bentuk bullying. Saya ini nyaman-nyaman saja, Bu. Saya masuk ke kelas saya juga biasa, tapi teman-teman saya kok takut dengan saya. Teman-teman saya minta pindah kelas karena katanya takut dengan saya. Teman-teman saya tidak jadi bersekolah di sini karena takut ada saya. Di bentuk-bentuk bullying apa? Secara umum bentuk bullying itu ada 3, anak-anak. Jadi bentuk bullying, bentuk penindasan di sekolah itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk bullying secara verbal. Bentuk verbal itu contohnya adalah menertawakan. Ketika temanmu lewat, kamu tertawa. Ya, tertawa terbahak-bahak sehingga temanmu menjadi tersinggung. Yang kedua adalah memanggil teman-temanmu dengan panggilan yang tidak dia sukai. Misalkan kecenderungannya memanggil nama teman dengan nama bapak, memanggil nama teman dengan nama binatang, atau nama-nama lain yang sebetulnya sangat tidak diinginkan. Yang ketiga, misalkan mengancam, awas yo, besok ora gelem ngekei jablakan aku, ndak mau ngasih saya contekan, awas kita nono. Ini adalah mengancam.
kemudian menggoda hingga teman-temannya menggoda sehingga yang digoda itu menjadi marah, digoda secara berlebihan. Kemudian bisa juga berteriak kencang atau menyebarkan berita bohong, berita hoak, kae lo ya tibae ngono. Nah, senengane. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh sesuatu yang tidak dikehendaki dengan cara menyebarkan berita bohong. Nah, yang kedua adalah bullying yang bersifat relasional atau sosial. Nah, di bullying yang bersifat relasional di sini artinya contohnya adalah tidak membolehkan temanmu untuk main. Jadi dalam kelompok bermain ada temanmu yang ikut bergabung, ngapain lu ikut gua? Kelas kita beda. Itu adalah contoh dari tindakan bullying, disadari atau tidak ya anak-anak. Jadi tidak membolehkan teman ikut bermain, mengucilkan teman. Misal temanmu mendapatkan anugerah dari Allah itu beda dengan kalian. Mungkin cara membacanya dia belum lancar membaca, kemudian ketika dia tidak bisa membaca kalian tepuk-tepuk, malah kalian sorai sehingga anak itu merasa terkucilkan. Itu adalah contoh dari bullying juga secara relasional atau sosial. Yang ketiga, tidak mau mengajak teman atau pilih-pilih teman untuk belajar bersama. Jadi sederhana memang, kalian merasa tidak nyaman mungkin dengan temanmu, tapi justru ingat, itu akan merupakan sebuah bullying bagi teman yang tidak kamu ajak dalam kelompok belajarmu. Yang ketiga, yang terakhir adalah contoh bullying adalah merusak, meminta uang dengan paksa. Nah, jadi merusak barang milik temanmu atau meminta uang dengan paksa, ini sudah merupakan contoh dari bullying. Nah, anak-anak semuanya, saya kira penjelasan saya yang singkat ini itu bisa menjadi dasar kepada kalian untuk bisa bergaul, berinteraksi secara sosial dalam 3 tahun ke depan di madrasah kita yang tercinta. Karena sekolah punya cara untuk mengatasi bullying. Apa yang dilakukan oleh madrasah? Apa yang dilakukan oleh madrasah tercinta kamu ini? Yang pertama adalah madrasah akan tetap mengarahkan kalian agar kalian nanti senantiasa menghormati nilai-nilai persahabatan. Jadi dari SD dan MI dimanapun kalian berasal, kalian nanti akan disatukan di sini dalam sebuah persahabatan yang indah, seperti indahnya persahabatan kupu-kupu yang berasal dari kepompong. Yang kedua adalah pemberdayaan. Kalian nanti semuanya siswa di sini akan diajari seperti kakak kelas kalian yang sudah di kelas 8 dan 9 untuk menjadi generasi-generasi muda hebat yang berjiwa pro-sosial, aktif dan berprestasi di bidang kalian masing-masing. Ingat, prestasi tidak hanya harus pinter, prestasi tidak hanya harus mampu di pelajaran atau akademik. Olahraga juga prestasi, membaca puisi juga prestasi, bernyanyi juga puisi. Kalian santun, kalian hormat, kalian tawaduk kepada yang lebih tua, gurumu, bapakmu, kakakmu juga merupakan bagian dari prestasi secara afektif. Nah, yang ketiga, madrasah akan nanti mengajari kalian senantiasa membangun komunikasi yang efektif. Kalau ada permasalahan, silahkan kalian punya pendamping, ada wali kelas yang mendampingi kalian. Di 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F ada pendamping. Wali kelas nanti akan didampingi oleh guru BK. Kalau misalkan kalian nanti punya masalah, silahkan curhat kepada beliau. Jadi semua guru yang ada di sini itu adalah ganti orang tuamu. Kalau misalkan saya kenal Bu, penjenengan tidak menjadi wali kelas saya, boleh tidak saya curhat kepada Bu Sus? Monggo, silahkan. Bapak Ibu guru di sini ada 28, pilihlah kepada siapa kalian paling nyaman untuk curhat. Artinya
Sekali lagi saya garis bawah, bullying jadi merupakan sebuah kegiatan penindasan. Kalau kalian merasakan ejekan, permusuhan, atau pukulan, kalian bisa jadi mungkin menjadi pelaku atau korban dari bullying. Ini yang sama sekali tidak diharapkan oleh madrasah. Jadi dari materi yang sederhana dan singkat ini, mari semuanya kita bergandeng tangan, kita kembangkan jiwa bahwa anak-anak madrasah merupakan generasi emas Indonesia yang tidak hanya sekedar hebat, tapi juga harus bermartabat. Demikian sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.